Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Kita kembali lagi berjumpa dalam video pembelajaran bahasa Arab dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Kali ini kita masih ada di pembahasan tentang al-mansubat, isim-isim yang dinasabkan, dan kita masuk kepada kebagian yang ke-8 dari al-mansubat, yaitu adalah al-hal. Pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah al-hal, pembahasan tentang hal. Secara pengertian bahasa, hal itu artinya adalah keadaan. Karena memang hal ini difungsikan untuk memberikan penjelasan tentang satu keadaan. Nah, akan tetapi bagaimana sebenarnya lebih jelasnya, kita perhatikan beberapa contoh, lalu kemudian kita berikan definisi, lalu kita berikan contoh lagi. Baik, yang pertama, di depan kita ini ada beberapa contoh ya, untuk memberikan penjelasan hal itu seperti apa. Kita lihat, qara'a Khalidun al-Qur'ana mutadabbiran. Qara'a membaca, fi'il madhi, Khalidun, Khalid jadi fa'il dari kata qara'a, al-Qur'ana, Al-Qur'an ini mansub menjadi maf'ul bih ya. Nah, pertanyaan muncul, Khalid membaca Quran itu keadaannya seperti apa? Menangis, merenung, memikirkan, atau kemudian enggak sama sekali? Maka jawabannya qara'a Khalidul Qur'ana mutadabbiran. Nah, di sini mutadabbiran posisinya sebagai hal penjelas, mutadabbiran. Keadaannya si Khalid mutadabbiran, merenungkan. Taib. Contoh yang kedua, Qara'ar rahibu al-injila muharrafan. Qara'a telah membaca ar-rahibu sang rahib. Fi'il madhi qara'a, ar-rahibu fa'il marfu' dengan qara'a, al-injila mansub sebagai maf'ul bih, sehingga rahib membaca Injil. Pertanyaannya, keadaan Injil yang dibaca oleh sang rahib itu asli ataukah palsu? Sudah ada banyak perubahan ataukah masih orisinil? Maka jawabannya muharrafan. Keadaan Injil itu sudah diubah. Nah, di sini qara'ar rahibu al-injila muharrafan. Kata muharrafan di sini seperti kata mutadabbiran di sini. Kalau ini menjelaskan tentang keadaan Khalid ketika membaca, maka ini menjelaskan keadaan Injil ketika dibaca, sehingga qara'ar rahibu al-injila muharrafan. Sang rahib membaca Injil, keadaan Injil sudah dilakukan berbagai perubahan. Baik. Kemudian yang ketiga, addib waladaka saghiran. Ajarilah tata krama. Addib ini fi'il amar dari kata addaba yu'addibu ta'diban. Addib. Ajarilah tata krama. Siapa yang diajari tata krama? Waladaka. Ajarkanlah tata krama waladaka kepada anakmu. Nah, di sini kata waladaka mansub. Walada mansub sebagai maf'ul bih dari kata adib. Nah, keadaan anak yang kita ajari tata krama, apakah kita ajari saat dia masih kecil atau kita ajari sudah dewasa? Maka jawabannya jelas, kalau kita ajari tata krama sudah dewasa tidak ngaruh ya, dia akan sulit untuk berubah. Maka harus diajari tata krama sejak kecil. Bagaimana? Saghiran. Nah, ajarkanlah tata krama kepada anakmu saghiran, di saat dia masih kecil. Kata saghiran menjelaskan tentang keadaan kata walad, yaitu anak, ketika diajari tata krama. Ini berarti sama seperti kata al-injil muharrafan, waladaka saghiran. Baik. Raja'al jundu zahiran. Raja'al jundu zahiran. Artinya raja'a telah kembali, al-jundu tentara, zahiran keadaannya menang. Sehingga di sini kata zahiran menjelaskan kata al-jundu, keadaannya ketika pulang itu seperti apa? Jawabannya zahiran, menang, atau zafiran, ya, menang juga boleh. Kemudian terakhir, contohnya terakhir, marartu bihindin rakibatan. Marartu, aku melewati bihindin, melewati si Hindun. Nah, keadaannya Hindun ketika saya lewati bagaimana? Rakibatan, dia sedang
berkendara. Nah, teman-teman sekalian saya rahmatullah, itu beberapa contoh yang saya pikir sudah lumayan untuk memberikan gambaran tentang apa sih sebenarnya hal itu. Nah, untuk lebih jelas kita akan berikan definisi terkait dengan hal atau ta'rif, definisi. Apa itu hal secara definitif ya? Menurut pengertian istilah para ahlinya, dikatakan hal adalah wasfun, sifat. Sifat, mutadabbir dari sifat, muharrafan ya, merenung itu sifat. Muharrafan sudah diubah itu sifat. Saghiran kecil sifat, zahiran menang sifat, rakibatan berkendara juga sifat. Wasfun sebuah sifat, fudlatun yang bersifat fudlah. Fudlah itu artinya bukan bagian dari kata pokok ya, bukan bagian dari bukan bagian dari pokok kalimat gitu ya. Sehingga kalau kita buang atau kita hilangkan itu tidak ada masalah. Jadi misalnya qara'a Khalidun Al-Qur'an tanpa kata mutadabbiran, apa bisa difahami? Bisa. Itu disebut dengan fudlah. Kalau kita katakan qara'a Ar-Rahibu Al-Injil tanpa kata muharrafan, apakah bisa difahami? Bisa. Ya, ini namanya fudlah. Kalau kita katakan adib waladaka, ajarkanlah tata krama kepada anakmu tanpa kata saghiran, apakah bisa difahami? Bisa. Itu fudlah namanya. Raja'al jundu zahiran, pasukan pulang tanpa kata zahiran, apakah bisa difahami? Bisa. Fudlah. Marartu bihindin rakibatan, tanpa kata rakibatan yang artinya aku melewati Hindun, tanpa ada keterangan dia sedang berkendara, apakah bisa difahami? Bisa. Itulah fudlah. Baik. Yuzkaru, nah, sifat yang fudlah, yuzkaru libayani hayatil ismi, yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan isim alladzi yakunul wasfu lahu, untuk menjelaskan keadaan isim di mana sifat itu miliknya. Jadi untuk menjelaskan keadaan isim yang memiliki sifat tersebut. Nah, keadaan Khalid itu seperti apa? Mutadabbir, merenung. Keadaan Injil itu seperti apa? Muharrafan, sudah diubah. Keadaan anak itu ketika diajari bagaimana? Saghiran, masih kecil. Keadaan tentara ketika pulang kembali, zahiran, menang. Keadaan Hindun ketika dilewati, rakibatan berkendara. Nah, teman-teman sekalian rahmatullah, jadi itu contoh-contoh dan definisi ya tentang hal, semakin menggambarkan kepada kita seperti apa sih hal itu. Nah, kita lihat sekarang contoh yang lain yang lebih kompleks ya. Misalnya contohnya seperti ini dalam kitab Nizamul Islam dikatakan wa minar rawabitil fasidati, di antara rawabit, ikatan-ikatan al-fasidati yang rusak, allati qad yutawahhamu wujuduha, yang kadang-kadang diasumsikan adanya. Nah, di sini ya, diasumsikan ada sebagai apa? Rabitotan, ada sebagai pengikat bainan nasi, di antara manusia, adalah ar-rabitatul maslahiyatu, ikatan kepentingan. Ada sebagian orang menganggap bahwa yang bisa mengikat dan mempersatukan manusia itu adalah kepentingan. Itu diasumsikan begitu, padahal itu bukan ikatan yang hakiki, tetapi ikatan yang hanya sementara. Ketika kepentingan habis, ya sudah selesai, buyar kembali. Nah, baik, bukan itu fokus kita, tetapi fokusnya adalah kata robitotan ya. Allati qad yutawahhamu wujuduha robitotan, yang kadang-kadang diasumsikan adanya. Nah, di sini ada kata adanya. Adanya sebagai apa? Nah, di sini robitotan. Berarti kata robitotan menjelaskan keadaan, ya, menjelaskan sebuah keadaan di mana menjelaskan sebuah sifat gitu ya, menjelaskan sebuah sifat di mana keberadaan ikatan tersebut itu dianggap, nah, keberadaannya itu dianggap sebagai ikatan. Nah, jadi kata robitotan menjelaskan sebuah menjadi hal dari kata wujud, Nah, menjelaskan apa? Menjelaskan keberadaannya itu sebagai apa? Robitotan. Ya, jadi keberadaannya saat diasumsikan itu keberadaannya seperti apa? Keadaannya kayak apa? Maka jawabannya saat diasumsikan keberadaannya adalah robitotan, sebagai pengikat. Padahal tidak. Nah, contoh yang lain di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ilal alam, datang ke dunia ini birisalatihi, dengan risalah beliau, mutahaddiyan. Bagaimana datangnya beliau? Mutahaddiyan, menantang seluruh manusia.
safiron, terang-terangan tanpa teding aling-aling, mukminan, percaya, yakin, bil haqqil ladzi yad'u ilaihi, yakin terhadap kebenaran yang beliau serukan. Nah, di sini kata mutahaddian, safiron, mukminan, semuanya adalah sifat yang dia menjelaskan tentang keadaan isim yang memiliki sifat tersebut. Siapa yang memiliki sifat tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini seperti apa kondisinya? Mutahaddian, kondisi beliau menantang, safiron, terang-terangan, mukminan, yakin bil haqqil ladzi yad'u ilaihi, terhadap kebenaran yang beliau serukan. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, itulah penjelasan kita pada kesempatan kali ini tentang hal-hal yang merupakan mansubat, isim-isim yang dinasabkan jenis atau golongan yang ke-8. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.